adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita mau ibadah online. Adik-adik dipersilahkan untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya masing-masing. Adik-adik, untuk mengawali ibadah, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 91, bait 1 dan 2, Putri Sion nyanyilah. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah ya Bapa, walaupun lewat virtual Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami ya Bapa. Jagalah kesehatan kami Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar. Daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 96, bait 1 dan 4, di malam sunyi bergema.
Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom, apa kabarnya nih? Masih di liburan ya, masih liburan panjang. Sebentar lagi kita mau menyambut hari Natal, kita mau belajar hari ini soal apa aja yang kita persiapkan seharusnya untuk menyambut Natal. Biarlah Natal Tuhan tahun ini walaupun berbeda, itu tetap menjadi sesuatu yang spesial buat kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita mari bersatu di dalam doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul dalam online. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam minggu ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam pelayanan firman ini, baik itu sinyal internet yang kami gunakan, baik itu suara-suara lain yang mengganggu, baik dalam hati kami maupun di luar rumah kami ya Tuhan. Jadi kami boleh bersyukur ya Tuhan, biarlah segala sesuatunya Engkau lancarkan. Kami mau undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami agar kami boleh siap dan kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ajarkan kami pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita buka pembacaan firman kita dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Boleh dapat ya? Mari kita membacanya dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Kasef bacain. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapnya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Menurut firman Tuhan hari ini kita boleh belajar. Sebelumnya nyanyian syukur ini, nyanyian puji-pujian Daud ini diawali dari pada saat zaman Daud menjadi raja, itu tuh ada musuh besarnya itu yang selalu ngeganggu Daud, itu adalah bangsa Filistin. Ya, bangsa Filistin, Goliat ya, bangsanya Goliat. Nah, di dalam peperangan ngelawan bangsa Filistin itu selalu aja ada. Cuman dalam peperangan itu bangsa Filistin selalu kalah karena penyertaan dari Allah terhadap bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud. Tapi suatu saat tabut perjanjian itu pernah direbut oleh bangsa Filistin dan dibawa ke kota Filistin. Itu lamanya sekitar 7 bulan, bukan 7 tahun ya, 7 bulan. Dibawa oleh bangsa Filistin, ditaruh di wilayahnya bangsa Filistin. Tapi yang terjadi adalah bangsa Filistin mengalami berbagai macam musibah. Ada aja musibahnya. Nah, karena bangsa Filistin tahu ini pasti kelakuannya dari si tabut perjanjian nih, udah deh, tabutnya kita balikin aja ke bangsa Israel. Akhirnya Filistin setelah 7 bulan menawan tabut perjanjian yang akhirnya membawa musibah aja di dalam bangsa Filistin. Kembali nih saya kembaliin tabut perjanjian ini ke bangsa Filistin, ke bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menaruhnya di wilayah namanya Kiryat Yearim. Nama wilayah yang ditaruhnya adalah Kiryat Yearim. Tabut perjanjian ditaruh di sana, di wilayah bangsa Israel yang bernama Kiryat Yearim selama 20 tahun. Lumayan lama ya, selama 20 tahun. Selama 20 tahun ditaruh di kota Kiryat Yearim. Lalu Daud dalam masa pemerintahannya membangun istana di wilayah Yerusalem. Lalu kemudian Daud membangun istana di Yerusalem
dia punya kerinduan untuk membawa kembali tabut perjanjian ke tempat yang layak, yaitu di istana, di wilayah Yerusalem, di kota Yerusalem. Lalu dalam perjalanannya dari Kiryat Yearim menuju tanah Yerusalem itu ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu yang unik. Jadi waktu itu tabut perjanjian ini dibawanya oleh kaum Lewi ya, dibawanya oleh kaum Lewi yang terpilih ya. Jadi tabut perjanjian ini nggak sembarangan orang bisa pegang, bisa bawa. Lalu ada kejadian kecil. Ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem, si tabut perjanjian ini yang dipimpin oleh Imam Uzza, namanya Imam Uzza, pada saat itu hampir terjatuh adik-adik. Dan nggak sengaja niatnya itu tuh pengen ngejaga supaya si tabut perjanjian ini nggak jatuh, Imam Uzza ini. Cuman dia belum menguduskan dirinya dan tanpa sengaja dia memegang kerub yang ada di tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian itu dibentuknya seperti tabut perjanjian, lalu ada kerubnya, kerub kita lihat ya. Kerub itu, yuk adik-adik kita buka. Kamus ada nggak nih kerub? Nah, kerub itu makhluk surgawi yang bersayap. Ini kata-kata si kamus Alkitab. Jadi tabut perjanjian, lalu di samping-sampingnya itu tuh ada kerub. Ada seperti kerub gitu yang dibuat seperti untuk menjaga tabut perjanjian. Nah, si kerubnya ini nggak sengaja kepegang sama Imam Uzza. Tapi karena Imam Uzza belum menguduskan dirinya, tapi nggak sengaja dia memegang kerubnya, matilah si Imam Uzza itu, mati di tempat adik-adik. Itu karena dia belum menguduskan dirinya. Belum sempat menguduskan dirinya, dia sudah tanpa sengaja memegang kerub itu. Matilah dia. Di sini bisa kita bayangkan betapa pada saat itu ya, betapa kekudusan itu sangat-sangat penting untuk bangsa Israel. Apalagi ketika dia sedang dalam membawa tabut perjanjian yang cukup sakral ya adik-adik. Nah, si tabut perjanjian ini kemudian masuk ke dalam wilayah Yerusalem, sudah ditempatkan, yang sudah disiapkan oleh Daud. Lalu imam-imam Lewi ini dia mengangkat sebuah pujian, dia bernyanyi-nyanyi, dia mengucap syukur melalui puji-pujian yang kita baca di ayat 8-13 ini. Jadi Imam Lewi mengucap syukur 7 bulan sudah di dalam tawanan bangsa Filistin, kemudian 20 tahun ada di tempat yang belum selayak di Yerusalem saat ini, dan akhirnya tabut perjanjian ditaruh di tempat yang layak. Walaupun ada insiden kecil dalam perjalanan yang mengingatkan kita bahwa betapa kekudusan itu sangat-sangat penting di hadapan Tuhan, maka bangsa Lewi ini mengucap syukur, bernyanyi, dia mengucap syukur. Di sini kita bisa lihat betapa pentingnya kekudusan, tapi di sisi lain betapa pentingnya juga kesadaran akan puji-pujian terhadap Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat menyenangi dengan puji-pujian. Ya, puji-pujian bisa digambarkan melalui nyanyian, bisa digambarkan melalui mazmur pujian, bisa digambarkan juga melalui doa ucapan syukur, doa ungkapan syukur, bisa juga apapun pujian. Walaupun kita sedang ngobrol nih sama Tuhan, Tuhan luar biasa banget, Tuhan baik banget sih, kita dikasih kok nggak terlambat, atau misalnya Tuhan terima kasih banyak loh, ini kita masih bisa dikasih makan 3 kali sehari. Walaupun cuma obrolan-obrolan itu, tapi pujian itu tetap mengalir melalui lidah kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang jarang sekarang terjadi adik-adik. Nah,
Ketika adik-adik sudah menyadari betapa pentingnya nih puji-pujian, kita boleh ingat nih, kita boleh balik nih dalam masa raya Natal, malaikat sorga itu di padang itu dia menaikkan puji-pujian yang luar biasa karena sudah tahu bahwa ada bayi Mesias yang lahir di dalam kandang domba di sebuah palungan di kota Bethlehem. Itu momen yang luar biasa, adik-adik. Kita bisa bayangin seluruh bala tentara sorga itu menyanyikan puji-pujian yang luar biasa buat Tuhan, hanya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah dunia ini. Di saat itulah dimulainya karya Tuhan di dunia ini ya. Kita bisa tahu setelah 33 tahun akhirnya Tuhan mati di atas kayu salib, tapi diawali dengan kelahirannya di kandang domba. Ingat, sampai saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Sampai sekarang kita masih percaya kalau Tuhan Yesus adalah Mesias, di mana raja yang dianggap pada saat itu adalah seorang raja yang dilahirkan di tengah-tengah istana dengan segala persembahan dari emas dan perak dan lain-lainnya, dengan segala kemegahannya. Ternyata raja yang dimaksud, Mesias yang dimaksud, lahir di dalam palungan, di kandang domba yang, ingat ya adik-adik, itu sudah melalui banyak sekali penolakan. Maria udah mau melahirkan, tapi masih banyak sekali penolakan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Yesus mau lahir ke dalam dunia itu nggak semudah, ya udah kamu lahir. Enggak, tapi ternyata dia dalam perjalanan, karena pada saat itu raja pada saat itu kan sedang menyuruh untuk sensus ya. Jadi kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Yusuf dan Maria, mereka berjalan dan sampai di kota Bethlehem tuh Maria udah mau lahiran, tapi yang dilahirkan adalah Yesus, raja dari segala raja. Tapi yang terjadi adalah penolakan, penginapan penuh semuanya. Tapi akhirnya ada satu pemilik penginapan, dia mengatakan, ada juga di kandang domba, kalau kamu mau silahkan ke sana. Karena Maria mungkin udah saatnya melahirkan, dan itu juga sudah jadi bagian rencana Tuhan. Yesus lahir dalam keheningan, Yesus lahir dalam kesederhanaan, nggak ada kemegahan sama sekali. Raja dari segala raja lahir dalam keheningan. Itu bisa mengajarkan kita bahwa kita tidak harus hidup dalam kemegahan. Kita tidak harus hidup dalam kekayaan. Kita tidak harus hidup dalam segala gelimangan harta. Tapi yang pasti kita harus hidup di dalam Kristus. Kesederhanaan yang terjadi, kesederhanaan yang boleh diajarkan oleh Kristus, itu boleh sampai pada kita hari ini. Natal kita tahun ini nggak ada yang namanya perayaan Natal besar-besaran. Di gereja Natalan dapat door prize sana sini. Di gereja Natalan dengan sukacitanya kita bisa ketemu lagi sama teman-teman kita yang mungkin dari luar kota terus pulang lagi ke Bandung. Nggak ada. Kita tahun ini kita nggak ngalamin itu. Dan tahun ini Kasef bersyukur kita boleh mengalami suasana Natal, sukacita Natal itu yang sangat-sangat sederhana. Bukan karena kita tidak bisa ya melakukan sukacita Natal dengan megah gitu, dengan gereja mengadakan acara. Bukannya nggak bisa, tapi emang nggak boleh. Gitu. Karena protokol kesehatan ya, COVID-19, apalagi akhir-akhir ini naik lagi nih. Kalau kata orang sekarang itu udah masuk tahap second wave, udah masuk gelombang kedua. Yang dimana kemarin gelombang 1 kan dari Maret sampai sekitar pertengahan September, Oktober, terus dibuka, mall dibuka, mulai diperlonggar, PSBB mulai diperlonggar, akhirnya boom. Banyak lagi yang kena COVID-19, sekarang masuk gelombang yang kedua. Jadi
Jangan marah, jangan kesel. Kok gereja nggak ada acara sih? Nggak ada acara Natal nggak? Tapi Kasih mau bawa ke kalian, Kasih mau ingetin ke kalian, kita semua yang boleh menonton YouTube ini, bahwa tahun ini Tuhan Yesus boleh mengajarkan bahwa Natal tidak harus megah. Natal tidak harus dengan baju baru. Natal tidak harus dengan celana baru, pakaian baru, jaket baru, semua serba baru. Natal tidak harus dengan menjamu tamu, mempersiapkan makanan yang mewah, kue bertumpuk-tumpuk di sana untuk menyambut tamu. Enggak. Tapi tahun ini boleh mengajarkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus boleh hadir dalam keheningan Natal. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus boleh hadir dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana. Tamunya berapa? 3 orang Majus. Enggak ada tuh open house terus banyak gitu, dari raja-raja datang gitu, enggak ada. Dan kita alami tahun ini adik-adik ya, bukan sebuah kebetulan. Ingat ya, kita jangan percaya sama yang namanya kebetulan, karena semua sudah dirancang sama Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Ya, ketika COVID-19 ini sampai Natal ini juga belum beres, itu bukan sebuah kebetulan. Tapi kita boleh petik bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam kesederhanaan. Kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita yang inti aja, papa, mama, adik, kakak. Kita belum bisa ketemu sama saudara-saudara di luar kota. Kita belum bisa bertemu dengan saudara-saudara yang bahkan masih satu kota pun, karena protokol kesehatan yang belum boleh mengizinkan untuk berkerumun. Kembali lagi ke 1 Tawarik. Natal harus kita ungkapkan dengan rasa ucapan syukur. Seperti dulu tabut perjanjian dibawa dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem itu puji-pujian, semuanya bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga kita mau belajar, Kasih mau ingatkan kita, melalui firman-Nya kita boleh diingatkan bahwa ketika Tuhan Yesus juga boleh hadir dari sorga, boleh hadir ke dunia, kita juga harus menyambutnya dengan sukacita Natal. Bukan kemegahan Natal, bukan dengan kehebatan perayaan Natal, bukan. Tapi dengan sukacita Natal. Sukacita gak selalu harus hadir di dalam kemegahan ya. Sukacita itu gak selalu harus hadir di dalam perayaan-perayaan yang besar gitu, baru kita bersukacita, enggak. Tapi kita bersukacita ketika Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kita melalui firman-Nya, melalui lagu-lagu Natal, melalui lagu-lagu persembahan puji-pujian. Tuhan Yesus bisa hadir dalam bentuk apapun, kita boleh sukacita seperti orang Israel waktu itu mendapatkan kembali tabut perjanjian. Oleh karena itu adik-adik, Kasih mau ingetin lagi melalui firman ini, jangan lupa kita tetap bersukacita apapun yang terjadi akhir-akhir belakangan ini, terutama COVID-19 yang masih belum memperbolehkan kita untuk berjalan keluar, untuk berkunjung bersama dengan teman-teman kita, bersalaman pun kita masih belum bisa. Tapi kita tetap bersukacita. Ucapkan selamat Natal. Kita masih punya WhatsApp, kita masih punya Line, kita masih punya Instagram, kita masih punya media-media sosial lain yang bisa kita gunakan untuk membagikan sukacita Natal. Bisa berfoto bersama dengan keluarga, posting di Instagram, dibalas dengan foto yang lain, berposting di Instagram juga, di WA juga mengucapkan Natal. Sukacita Natal bisa disebarkan melalui apapun, asal yang membawakannya juga dengan sukacita. Jangan kita selamat hari Natal ya, tapi hati kita muram, tapi hati kita enggak seneng, tapi hati kita enggak sukacita. Merry Christmas ya GBU, tapi enggak ada pesan yang dibawa dari hati kita, itu enggak akan nyampe adik-adik. Tapi ketika kita boleh memberikan sukacita kita melalui telepon, selamat Natal ya, atau mungkin melalui WhatsApp, Merry Christmas, semuanya itu bisa disampaikan dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur juga, itu boleh sampai ke penerimanya.
Jadi kita boleh mewartakan firman Tuhan, kita boleh mewartakan sukacita Natal itu dalam berbagai bentuk. Tapi yang pasti hari ini kita boleh belajar sukacita Natal tidak selalu hidup dalam kemegahan. Ya, sukacita Natal tidak harus ada di dalam perayaan-perayaan Natal. Dalam bentuk sesederhana apapun, kita boleh mengucap syukur bahwa intinya adalah Tuhan Yesus boleh hadir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus boleh hadir ke dunia ini, tapi saat ini Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah hati kita. Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dengan syarat kita mengundang Dia. Kita undang Dia. Tuhan hadir. Berikan damai sejahtera, berikan damai Natal ini di dalam keluarga kami. Maka Tuhan hadir. Di saat itulah sukacita boleh meluap, di saat itulah sukacita boleh melimpah, dan kalian boleh menebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat mama papa, salam buat adik kakak, salam buat oma opa, tante om, semua keluarga adik-adik. Salam dari kami Pelkat Persekutuan Teruna, pengurus Persekutuan Teruna dan pelayan Persekutuan Teruna juga mengucapkan selamat Hari Natal, Merry Christmas and Happy New Year. Semoga di tahun 2021 nanti semua yang kita tabur di tahun ini boleh menjadi tahun tuaian kita di tahun 2021. Selamat menyambut Natal, selamat menerima sukacita Natal, dan damai sejahtera Natal hadir di tengah-tengah kita dan keluarga. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120, bait 1-3, Hai Siarkan di Gunung. Oke adik-adik, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan sebuah firman Tuhan. Hari ini kami boleh memuji nama Tuhan walaupun masih dalam online, belum bersama dengan teman-teman kami dalam satu ruangan, dalam satu kesempatan, kami masih belum bisa bertemu ya Tuhan. Tapi bersyukur ya Tuhan untuk itu semua. Apapun yang terjadi, ini semua bukan kebetulan, tapi pasti ada rencana Tuhan di balik ini semua. Kami boleh percaya ya Tuhan, kalau Natal itu nggak harus hadir dalam perayaan yang megah, dalam kebesaran yang megah. Tapi kami mau percaya ya Tuhan, dalam kesederhanaan sekalipun, kami hanya merayakan hanya dengan keluarga inti kami, mama, papa, adik, kakak. Tapi kami boleh merasakan sukacita Natal ketika Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami mengundang Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami, memberikan sukacita Natal itu, dan kami siap untuk menebarkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kami. Padahal di surga itu sudah sangat-sangat nyaman, kami yakin. Tapi Tuhan Yesus mau berkarya di bumi ini untuk menebus dosa kami ya Tuhan, menebus kesalahan kami yang selama ini selalu kami perbuat lagi dan lagi. Tapi kami mohon ampun ya Tuhan atas segala yang sudah kami lakukan ya Tuhan, yang sudah melukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami boleh mendengar secercah harapan dari bangsa, dari negara ini ya Tuhan, di mana vaksin sudah hadir, sedang diuji coba kembali ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi jawaban atas doa-doa kami selama ini, bahwa COVID-19 boleh selesai. Masa-masa kejayaannya itu boleh selesai ya Tuhan, ketika COVID-19 ini sudah banyak merenggut nyawa, ketika COVID-19 ini sudah banyak merenggut sukacita di tengah-tengah kami, banyak merenggut kebersamaan kami. Kami boleh menyelesaikannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami boleh percaya vaksin yang hadir ini boleh menjadi jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa mulai dari presiden sampai kami masyarakatnya, mulai dari pengambil keputusan sampai kami yang melakukan keputusannya. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, pulihkan bangsa ini, pulihkan negeri ini ya Tuhan. Baik dari segi kesehatannya, segi ekonominya, sosial, politik yang kami tidak pahami ya Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik klien kami, kakak-kakak klien kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakitnya ya Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan semuanya ya Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita Natal dengan kondisi badan yang sehat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sakit penyakit yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ini boleh menjadi pengingat kami bahwa betapa lemahnya kami ya Tuhan, dan tidak berdayanya kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin kembali kepada Tuhan. Kami menyerahkan kembali semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan boleh hadir, Tuhan boleh menyelesaikan semua masalah kami. Tidak dengan kekuatan kami, tidak dengan kemegahan kami, tapi biar Tuhan yang berkarya atas hidup kami dan boleh menyelesaikan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, selesai semua masalah kami ya Tuhan. Kalaupun masih belum selesai ya Tuhan, kami tidak ingin menyerah. Kami ingin tetap berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab semua doa-doa kami. Kami mau berharap kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan orang tua kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kedua orang tua kami, sekolah adik kakak kami, sekolah kami ya Tuhan. Pendidikan kami yang sudah mendapatkan rapot, mungkin masih ada yang menunggu rapot. Kami menyerahkan semuanya, mendapatkan nilai yang sesuai dengan hasil yang kami boleh lakukan selama ini ya Tuhan. Teman-teman kami juga ya Tuhan yang mungkin belum selesai ujiannya, mungkin masih ada yang
ulangan, masih ada PAS ya Tuhan, tapi kami berdoa ya Tuhan agar segala sesuatunya itu boleh dilancarkan, mendapatkan nilai rapot yang memuaskan juga. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam setiap aktivitasnya. Mereka harus keluar rumah karena harus mencari nafkah ya Tuhan melalui pekerjaannya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang selama ini sedang mengintai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita Natal tetap hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati Pelkat PT ini, berkati GPIB Sejahtera, berkati GPIB yang ada di Indonesia ini, dan berkati seluruh gereja yang ada di dunia ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar kami dari elemen-elemen terkecil, dari individu-individu terkecil, boleh bersatu padu ya Tuhan, dari kota Bandung, negara Indonesia, bahkan seluruh dunia boleh bersatu padu pada hari ini mengucapkan bahwa jawaban dari segala masalah kami adalah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya kepada Dialah kami berharap. Apapun jawabannya, kami memuliakan nama Tuhan Yesus dari segalanya. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 79, bait 1-2, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, kami boleh memberikan persembahan ya Bapa. Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan pembangunan dalam gereja kami ya Bapa.
Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita juga sudah memuji Tuhan melalui IHMPT hari ini. Biarlah segala apa yang boleh dinaikkan puji-pujian, biarlah segala apa yang boleh didengar melalui firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan adik-adik untuk tetap bersukacita di dalam kesederhanaannya Natal tahun ini. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Oke adik-adik, IHMPT kita sudah selesai pada hari ini. Jangan lupa ucapkan selamat hari Natal, titip salam buat mama papa, buat adik kakak, kalian semua. Biarlah sukacita Natal ini tetap hadir walaupun dalam kesederhanaan yang boleh terjadi di tahun ini. Dan biarlah sukacita Natal ini terus berlanjut di dalam hari-hari selanjutnya. Apapun yang terjadi ke depannya kita nggak tahu, tapi biarlah sukacita Natal ini tetap dibawa. Dan jangan lupa mengucap syukur. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, Allah Bapa yang Maha Dahsyat, Sang Putra Natal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersyukur Tuhan untuk semuanya kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tapi ibadah kami yang sejati tidak selesai sampai saat ini ya Tuhan, boleh berlanjut seterusnya sampai kami boleh mempertanggungjawabkan iman kami suatu saat nanti ya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah adik-adik kami melalui puji-pujiannya, melalui pendengarannya akan firman Tuhan itu boleh Engkau berkati. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya selanjutnya kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, dan adik-adik terimalah berkat. Kiranya Tuhan menyertai engkau, kiranya langkahmu selalu disertai Tuhan, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.